Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. Baik anak-anak, di pertemuan pada pagi hari ini, Ustazah akan membahas tentang materi pelajaran PLH. Mengenai apa, Us? Mengenai pencegahan pencemaran lingkungan. Nah, coba dilihat dari judulnya dulu. Oh, Ustazah lupa. Sebelum kita belajar, selalu kalian ingat, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar bersama, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik. Di slide pertama, Ustazah akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran yang pertama yaitu pencemaran air. Kalian lihat di slide-nya Ustazah, gambarnya itu penuh sekali dengan sampah. Pencemaran air itu disebabkan oleh sampah-sampah. Sampah-sampah itu mengakibatkan airnya berwarna hitam. Sampahnya apa aja, Us? Nah, banyak sekali sampahnya, terutama dari bahan plastik. Di situ kalian lihat ada botol plastik, kemudian ada apa lagi ya, bahkan ada sandal, dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata pencemaran air itu dapat kita cegah. Bagaimana caranya? Nah, Ustazah akan memberikan sedikit penjelasan. Untuk cara pertama, yaitu kita bisa melakukan pengerukan sungai dan selokan yang dipenuhi sampah. Jadi sampah-sampah yang sudah menumpuk di sungai itu diambil dengan cara dengan memakai mesin ya, seperti itu ya, diambil. Nah, kemudian cara pencegahan yang kedua yaitu pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai. Nah, ini adalah pengolahan limbah ini terutama untuk limbah-limbah pabrik ya. Limbah-limbah pabrik itu tidak langsung sampahnya atau limbahnya dibuang ke sungai. Harus diolah terlebih dahulu. Kemudian, nah pencemaran yang kedua yaitu pencemaran tanah. Tanah juga bisa tercemar. Apa penyebabnya? Penyebabnya tentunya adalah sampah. Nah, ketika tanah itu sudah tercemar oleh sampah, maka mengakibatkan tanah itu tidak akan subur. Gitu ya anak-anak ya. Nah, berikutnya cara pencegahan pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu bisa kita atasi dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kita membuang sampah pada tempatnya. Sekarang banyak sekali ya, di jalan atau dimanapun, sampah itu sudah dibedakan menurut jenisnya. Kalau sampah organik dibuang di sampah yang berwarna hijau. Kebetulan ya itu ya di gambarnya Ustazah. Kemudian kalau sampah non-organik dibuang ke sampah yang berwarna kuning. Nah, itu kalau yang merah itu apa, Us? Nah, itu adalah jenis sampah yang berbahaya. Kemudian cara yang kedua yaitu mengurangi pemberian pupuk dan pestisida. Loh, Ustazah, kok nggak boleh pakai pupuk? Boleh. Boleh pakai pupuk asalkan tidak berlebihan. Gitu ya. Yang ketiga, mengurangi pembuangan sampah yang akan dibuang. Jadi di situ ada reduce. Reduce itu apa, Us? Nah, Ustazah berikan contoh kecil. Misalnya, kalian pergi sama mama, sama bunda ke pasar atau ke supermarket. Nah, biasanya kan kalian pasti diberikan kantong plastik, ya, kantong plastik. Nah, alangkah baiknya kalian sudah membawa tas, ya, tas, entah itu tas jinjing atau tas terserah. Nah, itu nanti untuk meletakkan barang-barang yang sudah kalian beli. Jadi tidak perlu menggunakan kantong plastik. Kemudian ada reuse. Reuse itu apa, Us? Reuse itu adalah memperbaiki barang-barang atau menggunakan kembali barang-barang yang
akan dibuang tetapi bisa dimanfaatkan kembali. Contohnya adalah botol. Ya, itu ada gambarnya botol. Botolnya itu bisa dimanfaatkan untuk pot. Nah, itu ya. Kemudian ada recycle. Recycle itu apa, Us? Recycle itu adalah memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di situ ada gambarnya tong sampah. Itu maksudnya adalah sampah organik itu bisa didaur ulang menjadi kompos dan sampah anorganik bisa dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Contohnya adalah misalnya dari bahan plastik, entah itu berupa kantong plastik. Jadi kan kantong plastik itu paling lama ya diolahnya ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Yang Ustazah pernah lihat itu kalau kalian tahu itu ada seperti bungkusnya mie instan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan, membuat tas. Nah, tas ya, itu pernah Ustazah lihat itu. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Jadi kalau yang tadi yang sudah Ustazah bahas ada reduce, reuse, recycle, itu adalah sampah anorganik. Nah, kalau ini sekarang Ustazah akan membahas tentang pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Nah, kalau kalian lihat di gambar tersebut, itu adalah sampah dari sisa-sisa makanan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Kemudian, cara yang keempat yaitu membuat lubang biopori. Nah, apa sih lubang biopori itu? Lubang biopori itu untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Nah, itu ya, bentuknya tersembunyi gitu ya, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Nah, kita tadi sudah membahas tentang pencemaran air, pencemaran tanah, kemudian yang ketiga Ustazah akan membahas tentang pencemaran udara. Nah, coba kalian lihat itu. Udaranya terlihat sangat kotor sekali. Karena apa, Us? Pencemaran udara itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Antara lain, bisa dari asap pabrik, bisa dari asap kendaraan, entah itu kendaraan roda 2 atau sepeda motor maupun kendaraan roda 4, mobil ya. Asap rokok itu juga termasuk pencemaran udara, Taus. Iya, betul sekali. Asap rokok itu juga termasuk salah satu pencemaran udara. Ketika terjadi pencemaran udara, maka udara yang kita hirup menjadi kotor dan sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, ternyata bisa juga dicegah. Cara pencegahan pencemaran udara itu ada, kita bisa melakukan yang pertama, menanam tanaman di segala tempat. Bisa ya, Us? Itu maksudnya gambarnya apa, Us? Kalau kita lihat tanaman ditanam di pot itu sudah biasa ya. Tetapi di situ Ustazah memberikan gambar itu ada sebuah tembok, tapi temboknya dipenuhi oleh tanaman. Nah, itu yang disebut dengan vertical garden. Jadi tembok pun bisa difungsikan untuk kebun. Nah, itu ya, makanya Ustazah di situ menyebutkan cara pencegahannya, menanam tanaman di segala tempat. Nah, kemudian yang kedua yaitu memperbanyak area hijau. Area hijau itu apa sih, Us? Taman, ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu penanganan khusus mengenai asap pabrik, ya, di mana asap pabrik yang dihasilkan tidak membahayakan lingkungan. Nah, kemudian cara yang keempat,
Cara yang keempat yaitu menggunakan kendaraan bermotor ramah lingkungan. Nah, coba kalian perhatikan di gambarnya Ustazah. Itu ada sepeda ya. Sepertinya sepedanya modern sekali, tetapi dia masih menggunakan kayu ya, bukan kayu tapi ada hanya kayu. Jadi seperti sepeda pancal. Itu sangat ramah lingkungan. Kemudian ada mobil. Mobilnya bentuknya lucu kayak mobil-mobilan. Iya, betul. Itu mobilnya merek apa itu ya? Smart. Nah, mobil yang ramah lingkungan bisa menggunakan energi surya atau energi matahari. Tapi kita jarang ya, kalau kita melihat di negara kita masih jarang ya. Kalau di negara maju sudah banyak sekali yang beralih menggunakan tenaga surya. Nah, kemudian ini adalah tugas kalian. Ustazah harap ya, kalian harus mengerjakan ya tugas kalian di rumah. Buatlah poster dengan tema Sayangi Bumi Kita dan kirimkan foto diri dengan hasil posternya ke Ustadz Ustazah ya. 4 Mahameru dikirimkan ke Ustadz Yudi, 4 Kapuas dikirimkan ke Ustazah Meta, 4 Wakatobi, dan 4 Tanggedu dikirimkan ke Ustazah Febri. Jangan lupa dibuat tugasnya, dibuat semenarik mungkin, dengan karyanya sendiri, dengan kreativitasnya sendiri. Ustazah tunggu ya untuk poster dengan tema Sayangi Bumi Kita. Nah, ternyata sudah selesai. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah yang sangat panjang sekali. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bermanfaat untuk kalian. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah tidak bosan-bosan mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard at home, and be careful. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video berikutnya.